Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Mari kita meneruskan kajian surah Ar-Rahman. Telah kita lihat dua fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Pada waktu Nabi itu sampai ayat fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban, para sahabat yang mendengar pembacaan ayat itu diam aja, sementara para jin bersahutan menjawab, ya Allah, tidak ada satupun nikmat yang kami dustakan. Maka kata Nabi, kenapa kalian diam aja? Artinya fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban itu mempertanyakan kemampuan orang kafir Quraisy, juga kita, dalam kualitas bersyukur. Nah, itu sangat dipengaruhi oleh pemahaman kita terhadap yang mau disyukuri apa. Jangan sampai merasa sudah bersyukur hanya karena ngomong alhamdulillah, atau merasa bersyukur karena sudah berbagi, ya, berbagi sedekah segala. Harus jelas masalahnya apa. Nah, dari dua fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban sudah kita jawab apa yang kita syukuri. Masih tersisa 29 kali fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban lagi. Masih 29 karena total 31 kali. Nanti pada sesi berikutnya akan kita coba utak-atik kenapa 31 kali, tidak 25, tidak 7. Tapi ada yang menarik kajian soal kenapa jumlah pengulangan fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban itu sampai 31 kali. Nah, kita akan mulai dari ayat 25 ya. Kullu man 'alaiha fanin. Gunakan nalar kita bahwa kullu sekabe man. Nah, man itu siapa itu? Man siapapun. Kullu man, setiap siapapun. Kullu man, siapapun. Iya, mannya ini ke siapa ini? Apakah cuma manusia? Binatang tidak masuk, tumbuhan tidak masuk. Kullu man, siapapun, semuanya, siapapun
alaiha fanin, mengalami fanin. Apa fanin di situ? Fana. Nah, alam fana, binasa. Binasa itu berarti game over, habis gitu. Gimana itu? Fanin, fana. Nah, betul. Fanin itu bukan binasa sebenarnya, tapi habis waktunya. Ya, selesai di dunia, karena perjalanan akan diteruskan. Nggak bisa dianggap habis. Kalau habis nggak ada pertanggungjawaban di akhirat. Jadi kullu man 'alaiha fanin, siapapun itu akan habis masa waktunya, tapi bukan punah. Nah, itu yang dibedakan, karena ada juga yang menerjemahkan semua akan punah kok. Yang ada itu adalah habis masa waktunya. Kalau punah berarti sudah tidak ada dong, tidak bisa meneruskan perjalanan. Bahkan yang punah itu, kalau kita pinjam kata punah, yang punah raganya, ruhnya meneruskan perjalanan. Wa yabqa wajhu Rabbika dzul jalali wal ikram. Karena semua habis masa waktunya di dunia, maka yang tersisa adalah wayabqa, yang tersisa adalah wajhu rabbika, hanya Allah dzul jalali wal ikram. Ingat-ingat, ini di tahun 10 kenabian. Bayangkan Nabi Muhammad membacakan ayat memperkenalkan Allah kepada orang kafir Quraisy dengan lafaz Dzul Jalali, yang selama ini yang namanya Al-Jalal itu Abu Lahab, Abu Jahal, yang punya kapital, yang punya kekuasaan, yang punya status sosial. Itu harus kita bayangkan bahwa surat Ar-Rahman itu turun di tahun 10 kenabian, menghadapi orang-orang kafir Quraisy. Diperkenalkan oleh Nabi melalui surat Ar-Rahman bahwa Allah itu Dzul Jalali, pemilik sesuatu yang tidak mungkin kurang, serba sempurna. Itu Al-Jalali. Maka kalau selama ini orang kafir Quraisy mengelulukan orang-orang kaya dengan kekayaannya, itu tidak sebanding dengan Dzul Jalali. Yang kepala suku karena dominasi geng, lelaki merasa berkuasa dengan perempuan, semua harus berakhir. Karena pemilik puncak kemuliaan adalah Allah Dzul Jalal. Ini diperkenalkan lagi oleh Allah bahwa semua akan habis waktunya. Walaupun orang kaya akan habis waktunya, kekayaannya tidak bisa dibawa. Walaupun pemimpin suku akan habis waktunya, jabatan pemimpin sukunya tidak akan bisa dibawa, terutama setelah kematian. Wayabqa, yang tersisa kemuliaan, kekayaannya tidak berkurang dan tidak habis, kekuasaannya tidak berkurang tidak habis, adalah wajhu rabbika Dzul Jalali. Dialah Al-Jalal yang memiliki puncak-puncak kemuliaan wal ikram, dan pemuliaan. Al-ikram itu pemuliaan.
serba dimuliakan. Orang berdoa itu berarti memuliakan Allah. Lalu ditanya lagi yang ketiga kalinya oleh Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat mana lagi yang akan kita dustakan? Kalau pada saat ayat ini turun, hei orang kafir Quraisy, sudah tahu dua ayat tadi? Apa dua ayat tadi? Kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ayo, nikmat mana lagi yang mau kamu dustakan? Pertanyaannya, nikmat yang mana itu? Dari kullu man 'alaiha fanin itu apa yang dianggap nikmatnya sehingga orang kafir Quraisy juga kita dipaksa mengakui bahwa itu nikmat Allah dan karenanya harus kita syukur. Apa yang disebut nikmat? Kan ini ayat populer ini, Ar-Rahman. Kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maka gunakan nalar kita bahwa setiap kita akan mati. Ada tanda-tanda kematian, ada uban, ada sakit, ada keriput, ada bertambah usia. Bayangkan kalau kita tidak diberi batas usia, kita nggak bisa memprogram itu. Itu kenikmatan dari Allah. Binatang-binatang nggak paham bahwa dia akan mati. Kita paham akan mati dan kita berkejaran waktu. Kata orang Allah, hai orang kafir Quraisy, ketahuilah kalian tahu kapan waktunya mati. Cuma kita tidak tahu tanggalnya bahwa kita akan mati. Maka persiapkan diri bahwa kita akan mati. Itu kenikmatan Allah. Berarti orang yang lupa umur adalah orang yang sedang dicabut kenikmatannya oleh Allah. Dicabut kenikmatannya oleh Allah. Jadi tahu umur itu nikmat Allah. Itulah kenapa ya wis ubah nang jemaah sini mall be ya. Ngegosip, nggak ada gugup mau matinya. Nah, orang yang gugup terhadap umur itu nikmat Allah. Tahu umur itu nikmat Allah. Maka fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hei orang kafir Quraisy, kalau aku mau aku cabut kalian nalar kamu sehingga kamu nggak tahu usia, nggak tahu umur, nggak tahu bahwa semua akan habis masa waktunya. Jangan merasa kaya, jangan merasa masih kuat, karena dzul jalali wal ikram hanya Allah. Itulah cara kita mengeksplor. Baru tuh kita merasa, oh Fabi Ayy itu lagi negor bahwa kita harus memperhatikan umur kita. Kalau ada di antara kita yang tidak paham umur, hati-hati, berarti sedang dicabut nikmat perasa umurnya oleh Allah. Kita lanjutkan untuk menjawab Fabi Ayy yang keempat. Yas'aluhu man siapapun. Yas'aluhu selalu, istimror, always meminta kepada Allah. Minta terus. Allah itu ridho kalau kita minta. Maka kata Allah, perhatikan nalar kita. Adakah yang tidak minta pada Allah? Ada yang dicabut nalarnya oleh Allah sehingga dia tidak tahu bahwa dia harus minta pada Allah. Tapi kaidah dasarnya setiap sesuatu di muka bumi itu butuh Allah. Minta pada Allah. Man siapapun fis samawati wal ardh, baik yang ada di langit-langit maupun yang ada di bumi. Kullu yaumin huwa fi sya'n. Sebegitunya maka Allah kullu yaum, perhatikan, kullu yaum,
saking sibuk, saking murabinya, melayaninya Allah kepada siapapun yang ada di langit dan bumi, yang selalu meminta, butuh Allah, napas, butuh dan semuanya, butuh bergerak ke kanan ke kiri, maka Allah itu kulla yaumin, nah ya, setiap harinya fi sya'n, sibuk. Tapi ingat, bukan sibuknya pajama, mang bisa di rumah, maaf lagi sibuk, nggak bisa. Ini sya'nunnya Allah. Sibuk artinya fokus melayani kebutuhan kita. Jangan takut meminta, karena Allah fi sya'nin, fokus ya. Pertanyaannya, kulla yaum, ini yaumnya siapa ini? Yaumnya Allah. Berarti yaum 24 jam atau yaum apa nih? 24 jam. Wih, ayo. Yang kulla yaum manusia apa Allah? Allah. Berarti bukan 24 jam. Berarti harinya Allah. Maka diartikan bukan hari, tapi saat. Bukan hari ya, tapi saat. Karena kalau hari itu kita. Jadi mana tadi? Kulla yaum, setiap saat, anytime. Huwa fi sya'nin, Allah itu sigap, sibuk, sigap melayani, karena semua membutuhkan Allah. Maka diperkenalkan kemampuan Allah. Karena dalam faktanya yang dielulukan oleh orang-orang kafir Quraisy tidak selalu all time. Abu Jahal apa selalu all time? Bahkan ada kisah Abu Lahab nggak hadir di peperangan kok. Ajemani Abu Jahal, Abu Lahab, Ustaz kadang-kadang celiring. Ya, jangankan gitu, istri aja pura-pura head. Nah, sadarilah selain Allah tidak sigap melayani kita. Nah, timbul pertanyaan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ayo, orang kafir Quraisy juga kita, apalagi dengan fakta itu yang mau kita dustakan. Nikmat yang mana? Nikmat yang mana itu? Apa nikmat yang tidak boleh kita dustakan dari fabi ayyi keempat ini? Yaitu nikmat kita beriman pada Allah yang sigap setiap saat. Tidak ada doa, permintaan, kebutuhan hambanya yang tidak dilayani. Maka orang yang tidak butuh Allah adalah orang yang sedang dicabut nikmatnya untuk membutuhkan Allah. Membutuhkan Allah itu berarti dapat nikmat. Ada orang lagi resah, curhatnya ke medsos, pasti dia lagi dicabut nikmat Allahnya. Jadi orang curhat pada Allah itu namanya lagi dapat nikmat. Apa nama nikmatnya? Butuh Allah. Hati-hati loh, ada orang yang bukan hanya lupa Allah, merasa nggak butuh Allah. Orang yang merasa tidak butuh Allah itu, kalau dalam konteks surat Ar-Rahman berarti lagi dicabut perasa butuh Allahnya. Biasanya karena dia super power, ya, kelompok-kelompok materialis. Ini pernah dialami kaum Samud, kaum Ad. Tapi ini fenomena orang-orang kafir Quraisy nih, fenomena. Tapi ternyata juga fenomena kita. Banyak di antara kita lagi sehat, lupa minta sehat dari Allah. Mau lagi sehat kok. Kita minta sehat dari Allah pada saat kapan? Sakit. Lagi punya uang lupa minta rezeki pada Allah. Bukan lupa, guys, maaf, merasa tidak butuh Allah. Tapi ada orang sakit payah,
sudah payah dan sangat payah, tetap nggak butuh Allah. Hati-hati, itu dicabut nikmat, butuh Allah. Ya. Gila enggak orang biasa. Emangnya setiap, jangan membayangkan kita lah, membayangkan orang lain. Enggak gampang loh butuh Allah itu. Enggak semua orang butuh Allah. Tandanya apa? Kita gemar curhat ke orang lain, bukan ke Allah. Ya kan? Bahkan orang yang mencuri korupsi juga saking gak butuh Allah. Kalau butuh Allah pasti dia gak mencuri. Kok dia punya Allah, ngapain pakai mencuri? Nah, alhamdulillah itu fabi ayyi ala'i rabbikuma yang keempat. Kalau ada yang gak paham, ini dipertanya karena ini 31 kali ini. Kita lanjutkan untuk menjelaskan fabi ayyi kelima. Sanafruhu lakum ayyuhat thaqalan. Tadi Allah menjelaskan ini selama kita di dunia bersama semua makhluk hidup yang ada di langit, yang ada di bumi, meminta butuh Allah, semua dilayani. Sigap kullayaum, setiap saat. Tidak ada yang memiliki kemampuan melebihi Allah, tidak ada. Presiden ada sakitnya, ada nggak punya uangnya, ada liburnya, ada cutinya. Allah nggak ada cutinya. Maka kata Allah, tapi nanti tidak semua saya layani. Sanafruhu, saya akan habiskan waktu. Lakum, nih kepada kalian. Ayyuhas saqalan, hai dua makhluk yang berat-berat. Dua makhluk yang berat-berat itu siapa? Nah, kenapa disebut berat? Nah, ada yang ngomong bandel, abot. Ini mah nggak bandel, nggak baik, tetap disebut berat. Karena diberi tanggung jawab. Jin, manusia itu diberi akal. Jin itu diberi akal, manusia diberi akal. Diberi akal itu artinya diberi tanggung jawab. Maka berat. Tapi binatang enteng karena tidak diberi tanggung jawab. Kata Allah, sanafruhu, nanti waktunya, berarti kapan? Setelah kiamat. Saya kata Allah akan fokus pada kalian, hai dua makhluk yang berat-berat. Maka ditanya oleh Allah, ayo mana lagi yang akan didustakan oleh kalian? Hai orang kafir Quraisy, hai kita semua, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jangan sampai ada nikmat yang didustakan. Nikmat yang mana nih sekarang? Yang sana perlu apa yang disebut nikmatnya? Sana perlu lakum ayyuhat thaqalan. Apa nikmat apa itu? Nikmat akan dihisab. Orang yang mampu menalar bahwa kita akan dihisab, itu orang yang lagi dapat nikmat Allah. Dia selalu mengkalkulasi antara pahala, antara dosa. Jangan membayangkan kita, bayangkan orang lain. Ada yang gak sibuk mikirin dosa, ada yang gak sibuk mikirin pahala. Kita menormal sih ya, mikirkannya orang lain. Jadi kalau kita walaupun 1 menit one day, satu harinya ingat, nanti Allah akan punya urusan berhitung. Sana buku itu berhitung dengan kita. Itu lagi dapat nikmat. Tapi ada orang mungkin sehari, mungkin sebulan, mungkin setahun lupa bahwa dia akan dihisab, akan berhadapan secara khusus dengan Allah setelah hari kiamat. Maka itu artinya dicabut
nikmat Allahnya, nikmat yang mana? Nikmat untuk mempersiapkan diri menghadapi hisab. Jadi kalau kita itu gugup ingat hisab, itu lagi dapat nikmat. Sebaliknya yang sedang tidak ingat hisab lagi dicabut nikmat hisab. Contoh begini, kita sudah tahu tanggal akan ada wawancara, udah sibuk kan sebulan nyiapin baju, bahkan berlari di depan cermin cara menjawab pertanyaan. Ada apa? Sana frugu, kita akan berhadapan dengan tim penguji ukom, uji kompetensi, sama ini juga. Sana frugu lakum ayyuhasakola. Tapi sebelum kiamat semua saya layani. Ayo minta semuanya, butuhkan saya. Setelah kiamat saya nggak mau ngurusi matahari, nggak mau ngurusi bulan. Fokus untuk menyidang kalian berdua, hai dua makhluk yang berat karena mendapatkan tanggung jawab, yaitu jin dan manusia. Kita lanjutkan ke fabi ayat berikutnya. Ya masyarul jinni, sekawanan kelompok jin, wal insi, dan kelompok makhluk hidup yang diberi potensi kemanusiaan yang 3 unsur pada pertemuan kemarin. Ada unsur apa aja? Potensi melupakan kesalahan orang, potensi untuk hidup harmonis, dan potensi hidup dinamis. Ini statontum, coba saja kalau pada saat kiamat itu kalian mampu antang fudu untuk escape apa? Melarikan diri min aqtaris samawati wal ard, dari berbagai penjuru langit-langit dan bumi. Fangfudu katuran. Silakan melarikan diri. Tapi lah tangfudu, nggak akan mungkin ada yang bisa lolos. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kok ditakoni maning oleh Allah. Ayo orang kafir Quraisy, juga kita semua udah saya beritahu kan, nanti setelah kiamat nggak ada yang bisa lolos. Sekarang mau bersyukur nggak terhadap nikmat Allah? Nikmat yang mana? Gitu loh. Ayo, nikmat yang mana? Nikmat bahwa tidak ada peluang menghindar pada saat kiamat itu. Berarti selama hidup harus akurat, karena tidak ada waktu untuk mengulang. Tidak ada trial and error. Tandanya itu tidak ada celah sedikit pun untuk kabur dari penghisaban Allah. Jangan ngegampangkan hidup. Tidak ada trial and error di sini. Itulah kenapa Allah sering bertanya, sekarang tidak ada udzur untuk kalian. Kita nggak bisa berargumentasi Allah. Wong kiai kita mekanin udah nggak bisa. Maka jangan salah majelis, jangan salah ustadz, jangan salah belajar. Karena latang fudu itu nggak ada yang bisa ngeles. Illa bisulfoni, kecuali dengan apa Sultan? Kekuatan yang dikehendaki Allah. Mungkinkah Allah bisa digertak dengan kiai? Nggak bisa. Ya Allah, saya kan anak kiai. Ya Allah, saya sudah sering sedekah kiai, nggak bisa. Maaf Allah, saya kemarin ikut aliran ini, nggak bisa. Nah, karena nggak bisa, itulah jadi gini. Orang boleh salah, tapi harus ada upaya memperbaiki. Mungkin salah belajar, salah kiai, salah ustaz, ujung-ujungnya salah paham, ujung-ujungnya lagi salah
aman, ujung-ujungnya lagi salah masuk neraka. Nah itu bisa kita perbaiki. Maka dalam konteks tidak boleh ada trial and error, taklid itu nggak ada. Taklid nggak ada. Pintu ijtihad harus dibuka untuk membebaskan diri kita dari kesalahan yang pernah kita lakukan. Salah belajar, salah paham. Illa bisultan, kecuali dengan dasar yang jelas. Kita berkeyakinan kembali kepada Quran dan Sunnah. Bisultan itu Quran dan Sunnah. Jadi orang tuh kalau dalam keadaan tekanan pasti kan mencari jalan keluar. Woi, keliling pengen melayu sing penjara. Keadaan sudah sangat melelahkan. Ini kebayang siapa ini? Kebayang kita atau kebayang orang apes kafir nih? Kafir ya, mudah-mudahan kita nggak begini. Tapi secara alamiah kita pasti mencari jalan keluar. Boro-boro mau ke sana, mau ke utara, mau ke timur, mau ke barat, orang diganggu oleh para malaikat. Yursalu, ditembakkan, alaikuma, kepada kalian, hei jin dan manusia, syuadum min narin, jadi kalau kita santet apa tuh, kilatan api, wanuhasun, dan juga ada yang berbahan tembaga cair. Fala tangtasiron, dari dua kelompok makhluk jin dan manusia itu pada akhirnya tidak ada yang bisa berhasil mendapatkan pertolongan. Ditanya lagi oleh Allah, sudah kenalan belum hai orang kafir Quraisy? Kalau sudah, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat mana yang mau kamu dustakan? Sudah saya ingatkan kan? Ada yang ingat, ada yang enggak. Pertanyaannya, nikmat yang mana yang harus kita ingat? Dengan ilustrasi tadi. Ayo. Kalau tadi adalah situasi area kiamat di pada mahsyar, tidak ada celah untuk sembunyi dan hisab. Sekarang situasi mencekam, gugup menghadapi hisab. Apa yang mau kita syukuri berupa nikmatnya? Yaitu nikmat mendapatkan sekedar, hati-hati, sekedar gambaran di padang mahsyar. Kalau ada di antara bapak-bapak, ibu-ibu dapat semacam ilustrasi sehingga takut, nyalakan kompor merinding, itu nikmat Allah. Ada orang pemadam kebakaran nggak takut neraka kok, ngelihat api. Nah, itu maksudnya. Jadi nikmat yang mana? Nikmat menggambarkan situasi panik di padang mahsyar. Ya, begitu hina di sana. Ya. Kalau kita sudah tahu seperti itu, ya mendingan jangan coba-coba nyicipi ilustrasi itu. Nah, orang yang merasa parno dan fobia terhadap ilustrasi itu nikmat Allah. Tapi ada orang yang jojong baik, lihat api nggak ingat neraka, ngelihat orang di pengadilan nggak ingat pengadilan Allah, ngelihat orang di wawancara nggak ingat di wawancara Allah. Ada. Nah, orang-orang seperti itu yang garing, ngeblank, itu nalarnya mati. Berarti nikmatnya sedang dicabut oleh Allah. Maka ditanya oleh Allah, wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi orang kafir Quraisy? Udah aku ingatkan loh. Sebelumnya mereka lu nggak tahu bahwa hidup itu akan ada efek berikutnya. Nah, untuk kita juga sama dengan orang kafir Quraisy. Jangan-jangan di antara kita karena kesibukan, rutinitas, atau kelelahan, kita lupa
Jadi indera peraba kita untuk menjangkau situasi kritis di pada masyarakat itu enggak gitu. Tapi hati-hati, ini sekedar. Surga itu pun adalah sesuatu yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar. Kalaupun ada buah-buahan, itu adalah dimiripkan, ya, bukan berarti buah-buahan dunia. Begitu juga api di padang mahsyar neraka. Kita lanjutkan faidang syaqqatis sama'u. Pada waktu itu kiamat itu ditandai langit itu meledak, berantakan, pecah. Yang kepingan-kepingan puzzle-nya itu fakanat menjadi wardatan seperti bunga mawar kadihan yang memerah. Saking menyalanya. Kita ngalami nggak ya? Ngalami, tapi tidak mencekam untuk kita. Yang mencekam siapa? Orang kafir, Quraisy. Orang kafir ya dalam setting ini. Sama kan, kita berada dalam ruangan yang sama, yang satu panas, yang satu enggak. Ruangannya sama. Jadi hari-hari yang berat bagi orang kafir ditandai dengan memerah. Kemarin ada fenomena langit jingga ya. Tapi kan bukan pecahan langit kan. Ini kan langitnya pecah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Coba gunakan nalar kamu. Kalau ada yang bisa menalar, begitu mengerikan situasi kiamat, ditandai dengan langit yang pecah kemudian memerah, itu kemudian kita jadi takut pada Allah, maka syukurilah bahwa kita masih diberi oleh Allah kemampuan menalar, bahwa kayak mekonon arahnya kiamat itu. Tapi apakah semua akan sama? Tidak. Banyak orang yang tidak ingat. Ya. Mestinya ketika piring jatuh pecah, kita udah inget itu. Membayangkan langit pecah atau ringkok jatuh, apa yang terjadi? Ibu-ibu ngejerit, inget cicilannya 10 kali ringkoknya. Mau kredit kan ringkoknya. Ringkok lah mangkok cilik ringkok gede, tapi ragu ada mangkok 10 kali cicilan. Ini meringkok sing ada anting-anting buah-buahan kan. Ada yang 10 ini cangkir, ada dulu cangkir. Apalah saya rigel. Apakah ingat kubah langit pecah lalu merinding dan ingat Allah, ingat dosa? Tidak, ingat cicilan 10 kali. Nah itu ilustrasi ya. Jadi hati-hati, ada di antara kita yang dicabut nikmatnya oleh Allah, tidak nalarnya nggak cepat melarikan ke situasi ya. Ini soal bayar, soal kemampuan nalar. Udah kejawab lagi ya, alhamdulillah. Saya juga ada nggak kejawabnya nanti. Fa yauma idin masih diteruskan. Bayangkan siapa di antara kita yang mengalami ini, mudah-mudahan gak ada. Alhamdulillah min dzalik. Fa yauma idin dineguan, pada waktu itu
La yus'alu, la yus'alu, ada yang tidak ditanya anda bi soal dosanya. Insun dari kalangan manusia, walajan, mengerikan amat. Udah begitu ditanya oleh Allah, sudah kenalan belum? Ada loh yang nasibnya kayak gitu, nggak ditakoni dosanya, tidak dihisab dosanya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sudah kenalan belum? Hai orang kafir Quraisy, juga kita. Itu nikmat Allah. Apa yang nikmat Allahnya yang mana? Nikmat Allah yang mana coba? Ya? Nah, hati-hati. Cerita yang dosanya lagi. Wis maju surga merangkut pengen. Ternyata terbalik Pak Tata. Tidak ditanya. Yaitu orang-orang yang nggak perlu ditimbang dosanya karena udah pasti masuk neraka. Keterlaluan. Ngetek akan waktu gara-gara berdoang. Kan pernah kita pelajari yang ditimbang itu yang punya peluang masuk surga cuma perlu lewat neraka. Pahit nggak itu membayangkan itu? Pahit. Kalau kita merasa pahit, itulah nikmat Allah. Ada orang yang nggak ngeri loh. Enggak ngeri bahwa kita nggak direken hisab nanti. Udahlah kamu kesana aja. Dari mana tahunya? Dari ayat lanjutannya. Setelah ditanya oleh Allah mau disyukuri nggak hai orang kafir Quraisy, diterangkan lagi oleh Allah. Yorofu orang tadi yang nggak pakai disab langsung dijebloskan ke penjara neraka, itu cukup diketahui al-mujrimuna, spesialis kriminal. Dari mana bisi mau ada tandanya? Allah yang tahu. Lain irem-irem. Mana aja? Ya Allah disabsin bisa melamana. Gak penting waktu doang. Fayuhadu bin nawasi wal aqdam. Maka cara masuknya adalah dengan cara dijambak bin nawasi di ubun-ubunnya, diseret wal aqdam melalui telapak kakinya. Karena bukan alumni hisab. Berarti apa itu? Sampah. Sejelek-jeleknya orang dihisab, alumni hisab. Tapi kalau orang untuk hukum aja nggak pantas, apa itu artinya? Ujian kompetensi aja nggak pantas. Sampah. Maka dijambak dan diseret minal aqdam, dari telapak kaki. Nah orang-orang seperti itu nggak perlu hisab karena yu'rafu bisimahum, kelihatan dari tandanya. Wallahu alam, tandanya apa saja. Cuma kebayang tidak oleh kita, apes amat itu orangnya, apes amat. Padahal kata kita, ya Allah dulunya ahli sedekah, dulunya ahli ibadah, tapi faktanya begitu. Ngeri nggak kalau kita ngalami itu? Kalau merasa ngeri, itulah kita lagi dapat nikmat Allah. Ya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Gunakan nalar, bayangkan kepahitan seperti itu akan dialami al-mujrimun, kriminal-kriminal, profesional pendosa. Ya, itu akan mengalami itu. Kalau kita merasa ngeri, memperbaiki diri, maka kita orang yang mendapat nikmat. Ya. Udah berapa faedah ayat itu? 11. Sekarang yang ke 12 ya. Hadihi, maka Allah dengan tegas mengatakan, inilah jahanam, realitas neraka jahanam. Nah realitas nih. Sekarang kita berada di ilustrasi. Menggambarkan neraka itu nggak gampang. Kalau dicabut nikmat Allah untuk menggambarkan neraka, aduh bahaya benar. Maka bermohonlah kepada Allah bisa membayang, bisa menalar kayak apa ilustrasi neraka. Kata Allah, hadi, inilah. Berarti inilah itu jauh apa dekat?
Kalau ikuke, ikuko jauh, ikike dekat. Allahnya lagi di depannya. Hadih, ini nih Jahannam, realitas neraka. Allati yukadzibu, yang ayat-ayat sebelumnya itu masih ilustrasi. Inilah realitas neraka yang sebelumnya adalah diilustrasikan. Allati yukadzibu biha, pada waktu diilustrasikan kalian sepelekan, kalian dustakan. Al-mujrimun, oleh orang-orang para pendosa. Maka cara masuk nerakanya tanpa hisab. Berarti sebetulnya mereka juga ngerengek nggak minta hisab. Siapa tahu masih ada sedikit waktu. Tapi kata Allah nggak usah, langsung aja saya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, lebih dari soal neraka ada yang lebih ngeri lagi, yaitu tidak direken perjalanan hidup kita di dunia. Nah, apakah ini hal yang sulit? Sekali lagi jangan membayangkan kita yang normal. Banyak di luar orang yang sulit membangun ilustrasi neraka. Sulit. Maka orang yang tidak punya kegugupan neraka itu adalah orang yang sedang dicabut nikmat Allahnya, yaitu nikmat mengilustrasikan neraka. Itu nikmat ya. Nah, kita teruskan. Yatufuna bainaha. Perhatikan di situ baina ya. Yatufuna, begitu divonis tidak perlu dihisab, maka pepelayon. Pepelayon apa ya? Dia keliling itu apa bahasa Indonesianya? Yes, pepelayon, berlarian. Perhatikan bainaha, terus baina itu apa artinya? Di antara. Itu ada Bu Neng ini ya, Neng Endah ya. Bu Neng Endah, di sekitarnya ada siapa itu? Hah? Bu Iya. Nah, itu baina. Bayangkan oleh kita apinya hamim apa? Api panas ya? Apa cair air? Air yang mendidih. Kalau air mendidihnya di kompor, di motor itu berarti dekat air mendidih. Itu bukan baina. Berarti janib. Min janibi hamim. Ini baina. Berarti yang sedang ada di air panas siapa? Kita. Jangan membayangkan kita dekat kolam panas pemandian Pandeglang. Kita yang di air panas itulah baina. Nah, berarti yatufuna itu apa maksudnya? Kelojotan pengen melayu tapi nggak bisa. Sikil panas, badan panas, air terus mendidih karena baina, bukan janib. Jangan bayangkan lah, aduh hilang nyakit parah, bukan mau kita baina di dalamnya kok. Ya tufuna, kelojotan pengen melayu nggak bisa. Tapi nerakanya belum. Udah mulai di neraka nih ya. Udah di neraka ya. Ya Allah ya.
Kalau ada latihannya enak. Ya kalau unsur peraba kita udah mati perlu latihan Pak Nas. Udah ya. Hamimin anin. Hamim air, anin yang mendidih, yang panas. Yatufuna berlarian karena saking tidak kuatnya. Kenapa? Karena air mendidihnya bukan di dekatnya, tapi ada di dalamnya. Ya, yatufuna bainaha wa bainah hamim. Sudah digambarkan ya, ayo orang kafir Quraisy, mulai kebayang belum? Kalau udah mulai kebayang, ayo fabi ayi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang mau kamu dustakan? Karena hanya Allah yang penuh kasih sayang mengingatkan. Jadi bersyukurlah kita membaca Al-Quran. Kita diingatkan tentang ilustrasi neraka kalau paham. Kalau nggak paham susah ya. Waliman, tapi bagi orang yang khofa, punya rasa takut, maqama rabbih, pada pamor Allah yang terus menerus memelihara kita. Nah, untuk mengingatkan, yang paling mendasar adalah ingat kebaikan Allah, memberikan oksigen, kita nggak stroke, kita nggak rabun, kita nggak gudik, nggak gatel. Itu kebaikan Allah. Sederhana, ingat-ingat aja. Nah, siapa yang takut pada kebaikan Allah, merawat, memelihara kita itu, maka jannatani, dapat bonus 2 surga. Ini apa artinya? Untuk takut pada Allah nggak gampang loh. Sementara ibu-ibu sholat, dan sholatnya bukan karena takut pada Allah. Ayo. Tapi karena sudah terjamnya, kalian nge-WA waktu sholat subuh hari ini untuk Jakarta 04.26 WIB. Lalu ada ayat atau hadis bawahnya. Bukan takut pada Allah kan karena kalian nge-WA kan. Nah, tertarik nggak? Kalau tertarik, maka itulah nikmat Allah. Jangan lupa banyak yang nggak tertarik. Banyak. Karena sulit membayangkan surga, lebih mudah membayangkan neraka. Membayangkan neraka lebih mudah loh. Lihat api, orang disiksa. Lihat film PKI, ingat kita disiksa di neraka. Membayangkan surga sulit. Maka kata Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ayo orang kafir Quraisy, udah saya ingatkan kata Allah, bagaimana gambaran surga. Sebelumnya kamu nggak tahu. Bagi yang ingat, syukurilah, itu nikmat Allah. Sama dengan kita hari ini. Ada yang nggak ngiler surga, lebih ngiler ke mall, itu sedang dicabut nikmat Allah. Emang segampang itu? Siapa bilang gampang? Itu agib. Orang lain tiap hari di taman nggak ingat surga kok. Apakah ibu-ibu pada waktu makan durian ingat buah-buahan di surga? Tidak. Oh, lagi dicabut nikmat Allah nih. Dikiranya gampang, sulit. Maka perlu al-bayan, perlu al-insan, perlu Al-Quran. Nah, kita syukurilah kalau kita menalar apapun untuk terkoneksi dengan surga. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ayo, nikmat mana lagi? Oh, ternyata ya memang kita sering lupa surga. Lupa surga itu karena nalar kita rendah. Padahal gampang kok apel. Mana kayak enak ya apel surga mah. Gampang. Mendeleng wong wadon ayu. Wong wadon ayu. Leh, lah apa-apa kan beda dari surga. Padahal mah pejiri. Ya. Alhamdulillah, saya alhamdulillah. Udah paham ya? Fabi ayali zawata
Orang-orang yang beruntung di surga seperti tadi itu zawata afnani, akan dapat fasilitas afnan. Apa ya? Ya pohon-pohonan lah. Ini orang kafir Quraisy memang jarang pohonan di Mekahnya. Lalu untuk kita garing, ya enggak. Penasaran gak pengen lihat pohon surga? Kalau penasaran, maka itulah nikmat. Ya. Jadi memang ini lebih mukhatabnya ke orang kafir Quraisy. Kebayang pengen ke puncak, ke Malang, oh garing di Mekah. Maka kalau bagi yang pengen ada pohon-pohonan, ayo masuk surga. Ya. Maka ditanya lagi oleh Allah, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah ini juga gampang menalarnya ibu-ibu. Ibu-ibu ke Taman Safari. Terus apa itu Mekarsari. Ya kita juga di Pandeglang banyak. Rata-rata pengen punya villa kan, ke daerah-daerah yang banyak pohonnya. Mana kecepatan kita menalar? Pada saat ngelihat sawah ingat surga, atau pada saat ngelihat Pandeglang ingat surga? Nah kalau kita ngelihat Pandeglang ingat surga, itu nalarnya bagus. Ngedelang pontang sawah ingat surga, bagus. Kalau ingat keagungan Tuhan, Nah itu, ya itu juga bagus. Tapi kan kita membicarakan bahwa ingat neraka itu, ingat surga itu adalah nikmat Allah. Karena ada yang dicabut nikmatnya oleh Allah, yaitu tidak ingat neraka dan tidak ingat surga. Nah ingat itu namanya nalar, karena kan belum realitas, masih ilustrasi. Semua keagungan Allah. Nah itu mas subhanakallah rabbana ma khalaqta ada batin. Sebaiknya kita lebih sering ingat neraka dan surga dari nalar kita. Kita lanjutkan. Tidak cukup dengan rimbunan pohon yang di dunia, tentu nggak ada. Surga adalah sesuatu yang tidak pernah kita lihat dan sesuatu yang tidak pernah kita dengar. Ada pohon tapi bukan pohon dunia. Ada buah bukan buah dunia. Maka pada saat kita makan buah, ingatlah ngiler buah di surga kayak apa ya, pohon di surga kayak apa ya. Ditambah lagi oleh Allah fihima. Kenapa fihima di dalam keduanya? Kenapa fihima di dalam keduanya? Kan ini ceritanya kita dapat dua surga nih. Ya. Di dalam kedua surga itu ainani tajriyani, ada dua air mengalir. Allah ning cibrega pamaret sabar gabrek. Nah itu namanya nggak tertarik surga. Kalau tertarik surga pasti begini nalar kita, penasaran pengen tahu sungainya surga. Itu kalau kita tertarik. Nah siapa di antara kita yang tertarik pengen tahu hebat dan luar biasanya sungai surga? Walaupun kita pernah punya sungai di dunia, itulah mendapat nikmat Allah. Tapi kalau nggak tertarik, lebih tertarik sungai-sungai di Cina, indahnya. Namanya ya nalarnya sedang dicabut oleh Allah, sehingga nggak terkoneksi dengan rasa penasaran pengen tahu fasilitas Allah di surga. Fihima, masih ditambahin lagi. Bagi yang beruntung dapat dua surga itu, maka di dalam dua surga itu min kulli fakihatin, setiap buah-buahannya unik loh. Zaujani, berpasangan. Pernah nggak dapat buah-buahan berpasangan?
Penasaran nggak? Harus penasaran. Contoh, Bu Neng makan mangga mateng, mangga mentahnya nggak dimakan ya? Kejut kan? Ya karena mangga dunia mateng dan mentah itu zaujan, pasangan. Kebayang nggak uniknya? Berarti ada nggak yang reject? Ada nggak yang nggak kemakan? Itulah zaujan. Salak sepet, salak manis. Kenapa ada sepet? Karena ada yang manis. Tapi di surga nggak ada istilah gitu. Zaujan, sekabeh kepangan. Ane sing pangan pengen mangan sing sepet karena sepet yang paling enak yang pernah ada. Nah makanya kita itu merasakan sepet karena di dunia cepetan ke surga. Kalau pengen tahu enaknya sepet itu. Nah kalau kita punya rasa penasaran, itu namanya dapat nikmat Allah. Tapi ada loh yang bosen Pak Ustaz, konon-konon baik surga mah. Hati-hati loh, bukan Quran yang salah, jangan-jangan yang nalarnya yang keliru nih, nggak punya rasa penasaran. Besok kita akan lanjutkan. Aku qouli hada wa astaghfiruh, innahu al-ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.